pengurus Felix. Sudah ya? Baik, selamat malam saudara-saudari sedama yang berbahagia. Terimalah salam dalam Buddha Dhamma. Namo Buddhaya. Boleh kita berikan plus terlebih dahulu ya, karena di saat mendung ini dan hujan Anda sudah bisa hadir di sini. Boleh kita berikan plus sebentar ya. Ini luar biasa ya. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena masa kini masuk penghujan ya. Ternyata saya lihat, mohon izin ya, di depan ada yang bawa motor ya. Kita berharap yang bawa motor tersebut bawa jas hujan ya. Kalaupun tidak bawa jas hujan ya menepilah sebentar begitu ya. Karena memang pada saat ini merupakan masa musim penghujan. Kalau di ajaran Buddha Dhamma adalah masanya puasa ya. Nah, ini dengan tema tersebut ya, malam ini kita mengupas, membahas dan juga mendiskusikan Dhammasakaca berkenaan dengan kebaikan atau kebajikan Sanghadana di masa Katina tahun 2021. Nah, ini saya profilnya ya. Saya rasa sudah pada kenal saya ya, Hendrian Yonata ya. Atau dibilang Panata lah ya. Nah, ini perkenalan diri, saya rasa tidak perlu terlalu mendalam ya. Kita sudah pernah sering di sini. Teman-teman sedama yang berbahagia di dalam ajaran Buddha Dhamma, ada satu pernyataan yang sangat menggelitik dan juga adalah sangat patut kita jawab di dalam hati nurani kita. Terima kasih. Di mana kita bisa menyimpan harta yang tidak pernah habis? Bahkan bisa bertambah. Ada yang bisa memberikan komentar atau pendapat. Romo, saya taruhnya di bawah kasur. Boleh aja. Ya silakan aja. Bisa bertambah nggak kalau di bawah kasur? Rasanya nggak bisa bertambah ya. Memang sih menyimpan bisa, nggak saya mau pakai-pakai di dalam kasur aja udah. Misalnya duit dolaran atau duit apa ya. Tetapi itu bukan jawaban. Ya. Pertanyaan yang menariknya adalah ketika kita berbicara harta yang tidak pernah habis, pasti semua harta di dalam bentuk uang, bahkan kendaraan, baik itu bermotor roda 2 atau roda 4, semua akan habis, mengalami penyusutan. Betul ya, aus. Terus kemudian selain aus adalah rusak karena hujan, karena lupa ganti oli dan lain sebagainya. Ini terjadi. Ya. Bahkan manusia pun ya, yang dikatakan aset berharga ketika kita kerja di perusahaan, kan kita aset bagi perusahaan itu. Kita mengalami kelapukan, kita mengalami yang namanya kinerjanya turun. Itu terjadi. Nah, apa Romo lalu harta yang tidak pernah habis? Wah, ini menarik ya. Karena harta yang tidak habis ini konon katanya harta ini tidak ada di permukaan bumi, tapi dilakukan oleh orang bumi. Jambudipa ya. Nah, lalu benarkah harta ini kalau nggak habis bisa bertambah? Iya. Ya, apa itu? Dikisahkan bahwa bukan menyimpan harta di dalam lubang-lubang permukaan air, harta itu bisa aman atau bisa nggak habis, bisa saja terbawa air. Nah, atau bahkan bukan pula dengan membelanjakannya atau menyewa pertolongan keamanan. Ini ada ya di Nidikanda Sutta. Ya. Karena jika menaruh di dalam tanah, ada mungkin Anda lupa untuk memberi tanda. Dahulu kalau saya serius pernah taruh uang tapi logam tapi saya bungkus di dalam kain, lagi kecil nih, cerita kecil ya. Nah, saya gali tuh karena dulu rumahnya adalah tanah ya. Adem kalau rumah tanah itu ranjangnya digali. Nah, setelah digali tapi pakai kain. Saya lupa sebelah mana begitu. Nah, benar. Berarti ini lupa memberikan tanda merupakan ya. Lalu kita berasumsi, wah jangan-jangan dimakan hantu atau makhluk halus, wah jangan-jangan dipindahin oleh raksasa atau lain sebagainya, uang saya tidak ada. Ya, ini terjadi. Ya, mungkin naga memindahkannya, atau mungkin digali oleh orang lain untuk dicuri. Ini sering ya. Kalau kita punya tradisi Tionghoa itu ada yang namanya kuburan bong ya, tahu ya bong ya.
kuburan yang seperti banyak lah. Itu kan kalau di film vampir tuh yang meninggal dimasukin harta-harta. Nah, banyak pencuri-pencuri kuburan ya. Bahasanya adalah kalau di sebelah bilang misalnya tali tanda kutip, wah itu buat ngitin orang ya, tali apa tuh? Pocongan atau apa begitu, mohon maaf. Ya, tali pocongan atau lain sebagainya. Nah, itu banyak ya. Lalu di mana sebetulnya kita bisa aman taruh kita punya harta atau bahkan bisa menjadi bertambah? Wah, menarik. Romo, saya mau kalau harta saya ditaruh bisa bertambah. Ada. Di dalam Nidikanda Sutta Sumber Kudaka Patah jilid kelima dikatakan apa ini? Yada. Apa ini? Di sini tidak kelihatan ya. Kenapa ya bisa begitu ya? Oh iya. Yada punya keto hati sadang etang winasati. Dan ketika jasa kebajikan telah habis, segenap harta itu akan lenyap seluruhnya. Jadi harta yang paling berharga harta apa? Sekarang kita flashback. Kalau kita berbuat baik, kita bilang ya, kita menolong orang, berbuat baik. Itu merupakan harta bukan buat kita. Hartanya harta apa? Betul, harta. Oke ya, kita berikan plus ya rekan kita, bagus ya, harta. Kenapa dia dibilang harta? Kebaikan itu harta loh. Harta kita untuk kemana? Harta kita untuk menghasilkan apa? Karma baik. Ini harta. Karma baik adalah timbunan di dalam satu harta ketika kita mau menuju alam bahagia. Setuju ya? Atau ada yang menyangkal ini? Wah, repot kalau menyangkal ya. Tidak, Romo, saya tidak menyangkal. Malah saya lebih setuju. Ya. Artinya apa? Ini merupakan harta kebajikan, merupakan hal yang berharga. Romo, masa iya kebaikan bisa bertambah? Sekarang saya tanya. Anda datang ke wihara, minggu besok datang lagi, minggu besok datang lagi. Terus bertambah enggak? Anda punya perbuatan baik. Bertambah. Baik dari pikiran, ucapan, ataupun perbuatan ketika melakukan yang namanya sujud, begitu ya. Ketika melakukan yang namanya meditasi, ketika melakukan yang namanya tadi melakukan memberi wejangan dhamma melalui lagu. Kita bilangnya lagu itu wejangan dhamma ya. Karena tadi saya dengar nyanyi lagunya apa? Kokoh. Parita. Oh, Harikatina. Oke, kita berikan plus. Ini pas banget ya temanya ya. Ini memang udah disetting ya sama pengurus ya. Thank you ya, lagunya juga cocok ya. Nah, artinya apa? Itu kebaikan yang bisa bertambah di dalam kehidupan kita. Jadi harta yang paling tidak pernah habis adalah harta kebaikan, bahkan harta ini akan bertambah. Setuju ya? Ini ada loh di Kudaka Patah, nggak salah ini. Ajaran Dhamma itu luar biasa. Rekan-rekan sedama yang berbahagia di dalam ajaran Dhamma. Di mana menyimpan harta yang tidak pernah habis bahkan bisa bertambah. Ya, ini udah ya tadi ya. Artinya apa? Artinya di sanalah kebajikan akan bertumpu. Nah, ini Felix kenapa nih nggak berubah? Ini settingannya biar Felix yang bantu ya. Apa di escape dulu. Nah, ya, bisa. Berarti saya lihatnya harus di sana. Tadi sampai ini sampai sini ya. Lanjut. Nah, rekan-rekan sedama yang berbahagia di dalam ajaran Buddha Dhamma, kebaikan atau kebajikan merupakan harta yang tidak pernah habis. Kebaikan yang dilakukan bukan hanya teori, ya. Kadang kan kalau kita sekolah, guru itu mah pinter teori aja, prakteknya belum tentu nol nihil lah misalkan. Si Bema pinter ngomong aja. Kalau udah ngomong dia pinter. Kalau udah di depan ngotbahin orang pinter. Tapi begitu kelakuannya sehari-hari nggak ada. Artinya apa? Kebaikan yang dilakukan bukan hanya dalam bentuk teori, bukan hanya dengan upacara ritual atau sesajian. Lalu dengan apa pertanyaannya? Kan bukan hanya dengan teori. Romo, kalau nggak ada teori bagaimana kita bisa berbuat bagian? Kan diajarin di buku. Menolong orang iya, tapi sebagai pedoman dasar. Tapi orang banyak teori tapi nggak praktek. Nihil.
nol besar. Makanya dikatakan bahwa bukan hanya teori, ya, tetapi dengan apa? Bukan juga upacara ritual. Tetapi praktek langsung ajaran Dhamma Sang Buddha merupakan harta yang tidak pernah habis dan akan bertambah. Kalau kita semakin penasaran terhadap bedahan karma, maka nanti kita senang tuh belajar karma terus. Ya, itu namanya apa? Harta yang tidak pernah habis. Di dalam ajaran Buddha Dhamma itu ada yang namanya Dhamma itu dibagi 3. Pariyati Dhamma, Patipati Dhamma, dan Patiweda Dhamma. Pariyati Dhamma, bahwa Dhamma itu diajarkan berdasarkan teori. Ya. Pati-pati adalah dia harus dipraktekkan. Pati weda, kalau udah ada teori udah dipraktekkan dapat apa? Weda berarti manfaat. Ini makanya dibilang Dhamma itu nggak habis. Bahkan ada atau tidak ada Sang Buddha, Dhamma itu tetap ada. Betul, ada itu di sutanya. Ada tidak ada Buddha, Dhamma itu tetap ada. Karena ada ratusan juta Jambudipa itu di dalam kehidupan berkalpa-kalpa, berjoyana-jonana itu ada Buddha-Buddha lain selain Buddha Gautama. Nah, nanti yang selanjutnya akan ada ketika ajaran Buddha sudah mulai pudar, dimulai dari Abhidhamma, belajarnya sudah mulai jarang. Terus kemudian mohon maaf ya, winaya biku oknum biku-biku tidak terjaga ya. Kemudian suta ajaran Dhamma hilang begitu saja ya. Baru akan yang namanya hadir, yaitu Buddha Maitreya ya. Beliau adalah Buddha cinta kasih ya. Sekarang sedang berada di surga mana ya, saya tidak tahu, itu lupa. Pokoknya ada ya di surga mana begitu ya. Nanti cari di buku. Artinya apa? Artinya inilah praktek ajaran langsung Sang Buddha, bahwa ketika orang mempraktekkan Dhamma harus disertai dengan teori dan kemudian akan mendapatkan manfaat. Ini yang namanya disebut ya namo buddhaya. Ini yang namanya disebut dengan praktek Dhamma. Saudara-saudara sedhamma yang berbahagia di ajaran Buddha Dhamma, harta yang tidak pernah habis ini dan akan terus bertambah, yaitu 3 permata pula. 3 permata berikut yang disebut dengan ajaran Buddha, praktek Dhamma, penghormatan serta berbuat kebaikan kepada Sangha merupakan 3 permata. Jadi orang sering bilangnya 3 permata Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya Buddha apa gitu? Buddha ajarannya. Karena kan sekarang belum bisa langsung bertemu Buddha begitu, berarti ajarannya ya. Lalu yang kedua, kepada apa Dhamma? Yaitu dipraktekannya, bukan hanya teori. Lalu apa sanghanya? Sanghanya kita menjaga dan menghormati aturan winaya dari biku yang menjalankannya. Romo, kalau saya melihat oknum biku menjalankan winaya agak beletang-beletong, bagaimana tindakan kita selaku umat awam? Selaku umat awam, kita tindakannya adalah 3 hal ya. Yang pertama, nanti melalui tanda kutip daya kasabanya bicara ke Bante ya. Ke Bante oknum, misalnya oknum ya, saya bukan bantenya, oknum bantenya begitu. Yang kedua, setelah bicara kemudian tanda kutip belum ada tanggapan, bicara ke ketua wihara kalau memang ada beliau di wihara itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah ketika ketua wihara pun tidak diinikan, langsung lapor ke persatuan Bante tersebut. Bante ada persatuannya tidak? Ada ya. Bante Theravada Indonesia persatuannya adalah STI. Bante Mahayana atau Biksu Mahayana persatuannya apa ya? Aduh lupa, saya juga lagi lupa lagi ya. Pokoknya ada lah ya persatuannya begitu ya. Bante Budayana juga ada persatuannya. Artinya apa? Ini tindakan kita tidak bisa langsung kita mohon maaf ya, kita langsung menegur kepada beliau, karena beliau walaupun itu winayanya silanya lebih tinggi dari kita. Winayanya banyak begitu, kita baru 5. Bukan menegur, tapi kita langsung ke daya kasabanya aja bicara. Nah inilah yang namanya penghormatan serta berbuat kebaikan kepada Sangha. Karena begitu kita mengingatkan untuk terjaganya winaya, maka Bante tersebut atau oknum Bante tersebut akan tersadar. Ini namanya disebut dengan kebaikan pada Sangha.
Teman-teman sedama yang berbahagia dia dalam ajaran Buddha Dhamma. 3 permata yang tidak pernah habis dan akan terus bertambah adalah Buddha, adalah Dhamma, adalah Sangha. Di dalam hal apa? Buddha di dalam ajarannya, maka ini disebut dengan harta. Ya. Banyak sekali ya pada waktu beliau memiliki kekuatan gaib untuk mengajar Abhidhamma ke salah satu surga di sana, ya. Itu banyak dewa yang pada mau hadir tapi terbatas, tidak bisa. Ya. Nah, lalu akhirnya beliau pula mengajarkan di dunia. Akhirnya para dewa bisa masuk dan juga umat manusianya di dalam. Jadi ada 2 beliau mengajar Abhidhamma di dalam saat itu. Itu ajarannya merupakan harta yang berharga. Ya. Bahkan ketika beliau ajarannya menetralisir yang namanya ya perebutan daripada sungai mana ya itu yang di sini dengan penduduk sini begitu, akhirnya beliau menunjukkan 7 keajaiban mengeluarkan kobaran api lain sebagainya begitu ya, ada itu kan ada di kalau di patung Buddha itu berdiri Budanya kemudian melingkar kemudian ada keluar api gitu, itu menunjukkan beliau punya kekuatan idinya, karena Sang Bagawa ini ada punya kekuatan idi ataupun kekuatan karena samanta bawana, ada kekuatan karena nyana atau pengetahuan atau yang disebut dengan wipasana bawana. Bahkan beliau sudah melampaui semuanya. Nah, murid-muridnya saja ketika sekali diceramahkan, wah kita mau tuh ya begitu ya, sekali ceramah langsung mencapai tingkat kesucian. Lama Romo, ya makanya pupuk dari sekarang. Siapa tahu kalau kehidupan selanjutnya begitu dan memiliki ada kesempatan dengan bertemu dengan Buddha Mete ya, kita bisa untuk yang namanya menjadi pengikut Buddha ya. Aditanakan dari sekarang untuk selalu ikut ajaran Sang Bagawa. Lalu kapan dan pada saat di mana kita bisa melihat harta yang berharga kita berkenan dengan Buddha? Di rumah. Kalau teman-teman sedama masih punya ayah, kalau rekan-rekan sedama masih punya ibu, itu adalah kedua orang tua, merupakan Buddha hidup. Bagaimana saya melakukan harta berharga ini biar nggak habis? Ya udah, yaitu lakukan yang namanya berbakti, menghormati dan menyayangi orang tua. Ini merupakan harta yang nggak ada habisnya. Kecuali ketika kita tidak memiliki kesempatan untuk berbuat baik di dalam harta kebaikan, tiba-tiba orang tua kita kita sudah lulus SMK atau SMA, kemudian kita lulus kuliah juga, kita punya janji dulu, asal ucap aja begitu ya. Maaf Pak, pokoknya kalau Yaya misalnya nih yang cewek, yang wanita, maaf Pak kalau Yaya misalkan sudah berhasil nanti kuliah tuh sudah kerja, mau ajak Papa jalan-jalan. Maaf ya misalkan papanya udah almarhum, itu hilang harta satu. Karena apa? Hilanglah kasih sayang orang tua, hilanglah cinta kasih orang tua, yaitu sebagai sosok seorang bapak. Ya. Kemudian seiring waktu berjalan karena usia, akhirnya orang tua juga yang wanita atau ibu meninggal pula, hilang pula kasih sayangnya. Ini ajaran Buddha, makanya tidak boleh disia-siakan ketika kita punya orang tua. Tidak boleh pula kita yang namanya menyakiti perasaan orang tua. Ya. Romo, kita kan di dalam kehidupan memang sering begitu ya, sudah kurangi saja begitu, kurangi ya, artinya kurangi itu kita melakukan satu perbuatan ajaran Buddha. Selanjutnya adalah Dhamma. Dhamma di dalam harta berharga ini merupakan kebutuhan kita sebagai pedoman di dalam pembimbingan hidup kita. Namanya disebut dengan teori, praktek, dan manfaat. Pariyati, pati-pati, dan patiweda di dalam ajaran Dhamma. Ini terdapat di dalam ajaran Sutta ya, yang konon katanya memang benar terdiri dari 84.000 kelompok Dhamma ya. Nih, ini namanya Dhamma ya. Dhamma berarti sifatnya adalah ada atau tidak ada Sang Bagawa, Dhamma itu tetap abadi. Dhamma itu tetap ada di Jambudvipa ataupun di kehidupan seseorang. Ini namanya Dhamma ya. Lalu apa itu Sangha artanya? Harta Sangha yaitu persaudaraan para biku.
hati-hati bahwa dikatakan tidak boleh kita memecah belah sangha. Ada ya itu ya namanya disebut dengan garuka kama ya. Memecah belah sangha itu masuk garuka kama ya. Nah itu persis sekali seperti ya, Dewa Data ya. Itu masuk karena beliau melukai seorang Buddha ya. Nah itu melukai Buddha, memecah belah sangha. Memecah belah sangha merupakan memudarkan dari persaudaraan para biku sehingga biku-biku lain akan timbul sampai dengan jahit ketika biku tersebut masih putu jana ya, masih belum mencapai tingkat kesucian. Lalu siapakah biku atau sangha tersebut? Adalah winaya ya. Biku adalah orang yang menjalankan winaya atau aturan yang arah tujuannya melatih kedisiplinan. Setelah melatih kedisiplinan, baik itu disiplin mengenai dirinya atau dengan disebut dengan self disiplin with winaya, nanti dia biku tersebut akan yang namanya punya arah di dalam kehidupannya sehingga silanya, moralitasnya dan pula adalah tingkat-tingkat tertentu dari kesucian. Kalau yang menjalankannya sesuai itu pasti ketika beliau dikremasi ya, bilang dikremasi ya kita ya, itu ada muncul apa tuh kayak mutiara-mutiara begitu, disebutnya apa, relik ya, relik. Karena konon katanya kalau biku, bukan konon katanya, ini memang benar, kalau biku yang menjalankan kesucian winaya itu biasanya bikunya tersebut reliknya bagus-bagus berwarna-warni ya. Coba dilihat di wihara-wihara. Nah ini seperti yang di sini ya, ada ya, ini relik. Ini merupakan aturan yang beliau jalankan di dalam hal melatih sila samadhi dan panyanya ya. Ini merupakan atang gita maga tapi di dalam winayanya. Lalu tentu saja sangha sebagai sosok persaudaraan para biku akan mengajarkan dhamma kepada umat awam. Ketika mengajarkan dhamma, maka sangha tersebut butuh sokongan. Sokongannya adalah kebutuhan hidup. Nah, sokongan atau kebutuhan hidup, siapa yang menyokong ini? Kita. Anda, saya, Felix, semua umat, baik itu donatur, baik itu upasaka upasika, baik itu upacarika, romo ramani, donatur, bahkan simpatisan. Ini terjadi. Contohnya apa? Mohon maaf ya, banyak yang sekarang yang berhijab itu malah dana loh ke biku. Ada pernah lihat nggak? Saya banyak cari di internet itu ada. Itu nggak direkayasa, memang benar ada. Ternyata apa? Yang berhijab tersebut sebelum masuk hijab itu dia memeluk agama kita, cuma berhubung ke bawah dengan sistem pernikahan dan lain sebagainya atau sistem sosial, dia akhirnya ikut ke sana, akhirnya dia ikut berdana, bahwa dia masih sadar bahwa itu adalah yang patut dimuliakan di dalam ladang yang subur, betul ya? Yang terdapat di sangha nusati kan ya. Nah itu, ini namanya disebut dengan sangha. Rekan-rekan selama yang berbahagia di dalam ajaran Buddha Dhamma, kita harus tahu dulu nih apa itu wasa dan apa itu sangha. Ya, tentu saja ketika kita berbicara sejarah masa wasa, terdahulu dikatakan adanya 5 orang pertapa, Kondanya, Mahanama ya, Badia, Wapa sama Asaji. Sang Buddha setelah mencapai pencerahan datang tuh ke 5 ini ya, bukan datang sih, jalan terus ketemu dengan 5 ini pertapa, dan kemudian di perjalanan setelah bertemu dengan 5 pertapa bertemu pula dengan Yasa dan ayahnya Yasa, bahkan dengan sahabatnya Yasa. Jadi yang ditemui pada waktu itu oleh Sang Bagawa adalah 60 orang, di dalam bahasanya adalah kumpulan daripada sangha ya. 60 orang, yaitu 55 orang pengikut anak buah ayah Yasa dan juga adalah 5 orang pertapa. Jadi ada 60 nih sangha bikunya. Maka setelah mendengarkan pembawaran dhamma, mencapai tingkat kesucian dan meninggalkan kehidupan duniawi menjadi biku. Nah, karena banyak begitu biku, maka disebutnya sangha. Begitu nih asal mulanya nih. Lalu selanjutnya pengikut Buddha tersebut yang telah mencapai tingkat kesucian 60 biku ini ya, arahat tingkat kesuciannya, diminta untuk menyebarkan dhamma ya. Kemudian
tersebar di berbagai pelosok kerajaan menyebarkan dhamma di saat ya. Jadi menyebarkan dhamma pada waktu itu karena dengan sangat bersemangat atau wiryanya, panas, dingin ataupun hujan itu terus menyebarkan dhamma. Tapi apa yang terjadi? Melihat ini masyarakat tanda kutip ya, mengkritik, memberi masukan dengan mengatakan, mengapa para biku Sakyaputa murid-murid Sang Buddha? Sakyaputa itu murid-murid Sang Buddha karena dari suku Sakya Sang Bagawanya ya, makanya disebut Sakyaputa ya. Nah, mengadakan perjalanan pada musim dingin, panas dan musim hujan, sehingga mereka menginjak binatang kecil mati, tetapi pertapa lain yang walaupun kurang baik dalam melaksanakan winaya, ini jadi dibandingkan begitu sama masyarakat. Ada yang kelompok pertapa tertentu yang menjalankan winaya kurang baik, tapi mereka menetap di musim hujan, jadi nggak membunuh gitu. Pikiran masyarakat kan masih awam begitu, bahwa ini kenapa bisa begitu ya. Nah akhirnya seiring waktu berjalan, maka ketika kita berbicara adanya 5 orang pertapa dan 60 di zaman kehidupan Sang Bagawa ya, setelah mendengarkan dhamma tersebut mencapai yang namanya arahat. Kemudian menyebarkan dhamma pelosok negeri di musim hujan dan dapat masukan dari masyarakat agar menetap. Jadi masyarakat akhirnya itu biku-biku kumpul dan kemudian Sang Bagawa bilang ya sudah menetap saja begitu. Mungkin nggak tahu kumpul atau bagaimana gitu, saya nggak berani bilang karena kan kita nggak tahu konteksnya. Tapi konteksnya adalah bahwa diminta untuk menetap ya. Menetap inilah yang namanya di masa musim penghujan ya. Ini disebut dengan wasa, dan wasa ini sebetulnya dibagi 2. Pertama adalah wasa sehari setelah bulan purnama di bulan asali. Romo, apa itu asali? Kalau sekarang namanya asada ya, makanya ini katinan itu setelah asada ya, benar ya? Iya betul kan ya, setelah asada. Nah lalu yang kedua adalah sebulan setelah bulan purnama ya, harusnya purnama di bulan asali. Sekarang kenal dengan hari asada. Jadi menetap itu sebulan ketika masa musim penghujan. Jadi karena sekarang di Indonesia ini musim hujannya pancaroba begitu ya, berubah-berubah. Ini baru sekarang aja nih gencar musim hujannya di November. Makanya itu Katina sekarang jatuhnya di akhir Oktober apa pertengahan Oktober sih kemarin? Akhir Oktober sampai November akhir. Itu pas sebulan. Ya, karena ini memang ada di zaman kehidupan Sang Bagawa dan sekarang disesuaikan dengan kondisi tempat negara itu ya, tidak lagi ditentukan bulan apa nggak bisa, udah berubah. Hati-hati kita, jadi kalau menentukan masa wasa itu berdasarkan itu. Lalu kita berbicara setelah wasa, tentu akan ada hari di mana kita melakukan persembahan kepada Sangha. Yang pertama, Sang Buddha menetap di Sawati. Ini cerita sejarah hari Katina. Jadi beda nih. Jadi yang tadi sejarah wasa, yang sekarang sejarah Katina. Sang Buddha menetap di Sawati di hutan Jeta, di wihara yang didirikan oleh Anathapindika. Anathapindika itu siapa ya rekan-rekan sedama? Seorang kaum hartawan. Iya. Betul ya, oke kita berikan plus ya. Seorang hartawan yang turut menyokong ajaran Buddha, Dhamma dan Sangha, itu beliau hartawan Anathapindika. Ya, nanti beda kalau kita cerita tentang Siwali atau apa ya, itu yang sila, kemudian yang upali dan lain sebagainya, beda. Nah artinya apa? Artinya pada waktu menetap tersebut Sang Bagawa di Anathapindika, 30 orang biku dari Wapa ya sedang mengadakan perjalanan ke Sawati untuk bertemu dengan Sang Buddha. Ya, karena apa? Karena sungguh jarang sekali bertemu Sang Bagawa. Maka beliau di sela-sela menuju Sawati, beliau mau menemui Sang Buddha. Kalau saya tidak salah baca, ini di biku siapa begitu ya, saya dapat di internet. Dikatakan bahwa walaupun jaraknya 6 yoyana, itu yang artinya dia kalau dilakukan itu perjalanan pasti nyampe, cuma dia harus menetap gitu ya. Nah, ketika di masa-masa mereka
belum sampai di Sawati mereka memasuki masa wasa di Saketa. Jadi biku Wapa ini masuk ke Saketa, tapi nggak melanjutkan perjalanan karena kan udah ada aturannya bahwa harus wasa ketika musim hujan. Ini konon katanya memang musim hujan ya. Nah, setelah menjalankan masa wasa selama 3 bulan dengan jubah basah kuyup, jubah basah kuyup. Ini kata kuncinya ya ketika kita bicara Katina. Dengan jubah basah kuyup dan kondisi yang telah mereka dengan kondisi basah kuyup itu mereka sampai di Sawati. Nah, setelah memberi hormat biku dari Wapa ini, mereka duduk dengan jarak yang pantas, lalu Buddha memberikan wejangan dhamma kepada biku Wapa tersebut. Nah, lalu setelah memberikan wejangan dhamma, Sang Buddha berkata kepada para biku, "Oh para biku, saya izinkan untuk membuat jubah." Ya, cuma ini dulu bukan dibilangnya Katina ya, ada bahasa itunya. Ini sekarang biar lebih mudah aja Katina. Jubah bila menyelesaikan masa wasa secara lengkap. Jadi biku yang menyelesaikan masa wasa lengkap, maka di sana boleh diberikan atau didanakan jubah atau membuat jubah. Karena dahulu itu kan jubah itu didapatkannya dari kain-kain mayat, kemudian dicelupin dengan getah daripada pohon hutan itu. Nah itu, ini ceritanya. Nah ini saduran awalnya, Sang Buddha menetap di Sawati di hutan Jeta. Kemudian ada 30 biku ingin bertemu. Nah masa tiba tapi sampai di Sawati, maka masa wasanya diselesaikan di Seka. Nah selesai menemui Sang Buddha mengizinkan biku membuat jubah yang sekarang disebut Hari Katina. Katina adalah hari persembahan jubah kepada para biku. Itu pokok utamanya Katina itu ya. Kalau kita bicara sanghadana ya berarti kebutuhan biku. Tapi kalau Katinanya sendiri ada jubah gitu ya, jubah. Ini ada di ini. Nah ini rekan-rekan sedama, betul memang saya sudah target angka 3 ya. Nah ini kebaikan untuk menyokong 4 kebutuhan biku pada sanghadana di masa Katina adalah 1. Kebutuhan makan atau minum. Biku tidak pegang uang. Ada nggak biku yang pegang uang? Nggak ada. Itu melanggar winaya, melanggar yang namanya pacetia ya. Maka karena biku tidak pegang uang, maka diserahkan kepada Dayaka ketika umat, donatur dan simpatisan lainnya melakukan penyokongan terhadap kebutuhan tersebut dengan memberikan uang. Nah Dayaka lah yang nanti memberikan atau menyokong kebutuhan hidup ketika tidak ada umat yang datang untuk dana makan ke wihara, itu bisa dari Dayaka begitu ya. Ini memang ada. Pasti dari kita kalau apalagi kalau kita yang bosenan begitu, entar datang entar enggak, kesananya lupa karena saking bahagianya. Nah ini namanya disebut dengan makan atau minum ya. Nah kebutuhan makan atau minum dilakukan dengan menyediakan atau mengundang makan biku dalam menyokong kebutuhan jasmani untuk menjalankan winaya. Jadi kebutuhan jasmani yang kita sokong ya dalam menjalankan winaya. Lalu selanjutnya adalah kebutuhan pakaian atau jubah yang sering dibacakan dengan Ciwaradani, betul ya? Ciwaradani atau Ciwarami? Dana ya, sorry berarti bukan Dani ya, Dana. Nah ini saya perbaiki nanti ya. Ciwaradana ya, yaitu untuk mempersembahkan atau mendanakan jubah dengan tujuan agar jubah bisa digunakan untuk menahan panas, dingin, gigitan nyamuk dan lain sebagainya ya. Ada yang jahil, Sir, jubah biku itu ada berapa lapis? Romo, jubah biku itu kenapa kalau itu sering dibuka hanya pakai yang apa tuh, angsa apa sih? Yang setengah itu? Iya, angsa. Boleh kalau kalau beliau lagi ada di wiharanya atau di mana, itu diperkenakan. Tapi kalau lagi ada tamu dari luar, itu harus jubah luar tertutup kalau lagi dia diundang. Tapi kalau udah pas makan dia boleh jubah angsanya sama jubah itunya di setengah begitu ya. Itu silakan rekan-rekan sedama yang mau jadi calon samanera dengan menjalankan 75 Sekia Dhamma atau Atasilani, karena sekarang kita punya Astinda ya. Iya, Astinda sudah ada ya, jadi silakan nanti coba menjalani kehidupan sebagai samana. Rekan-rekan sedama yang berbahagia di dalam ajaran Buddha Dhamma, kebutuhan tempat tinggal ini merupakan sokongan yang ketiga di bulan Katina, yaitu di dalam melakukan sanghadana. Ya, kebutuhan ini berupa kuyara atau kuti selama menjalankan winaya dan tempat berteduh dari panas, hujan dan dingin. Ya, jadi ini Romo kalau nggak ada kuti boleh tidak yang seperti banyak ya, ada di daerah Sodong, ada di daerah mana Sukabumi ada, boleh, itu namanya sebenarnya kebutuhan tempat tinggal. Tetapi seorang biku yang tanda kutip yang sudah meninggal kemudian punya keluarga dan kemudian
mengakui bahwa itu adalah wiharanya itu nggak boleh, itu melanggar ya. Ini namanya disebut dengan kebutuhan tempat tinggal ya. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan obatan. Saya nggak bilang obat-obatan, nanti mainan lagi repot. Saya bilang obatan aja ya. Nah, kebutuhan obatan adalah kebutuhan ketika ya seorang biku itu menggunakannya hanya untuk mencegah, menahan, atau bahkan syukur-syukur bisa menghilangkan rasa sakit ya. Karena obat itu sifatnya menahan biasanya ya, menahan biar kita imunnya kuat buat jaga kita virus biar supaya kalah sama kita itu, dan mencegah. Nah itu rekan-rekan sedama, inilah kebaikan ya. Lalu apa sih manfaat berbuat baik di masa katina atau di sanghadana ini? Mendukung perkembangan anggota sangha dalam menjalankan binaya, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah berdana kebutuhan biku mendapatkan karma baik yang membuat terlahir di alam bahagia ya, atau sugati ya, alam sugati ya itu. Nah selanjutnya adalah meredam sifat kikir dan pelit sehingga menimbulkan mudita cita atas perbuatan baik di dalam hal melepas atau dana. Artinya Anda sudah melakukan satu pelepasan di dalam kemelekatan, yaitu terhadap harta Anda. Bahkan ketika menjalankan samana, Anda misalnya potong rambut, itu juga merupakan sifat yang melepas ya. Selanjutnya adalah Anda berusaha menimbun harta ya yang tidak habis dan malah akan bertambah menuju alam bahagia. Hartanya adalah harta menyokong kebutuhan biku atau berbuat baik ya. Oke, saya rasa itu ya. Semoga semua makhluk berbahagia ya. Semoga jasa-jasa yang kita perbuat di hari ini, tempat ini ataupun di hari lain dan tempat lain berbuah hasil karma yang baik di waktu yang tepat, karma yang baik di waktu yang tepat. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga beliau turut bersuka cita dan berberita cita untuk dapat terlahir di alam berbahagia. Demikianlah dhamma indah pada awalnya, indah pada pertengahan, dan indah pada akhirnya ketika kita mampu mempraktekannya dan harus bisa mempraktekannya. Buah pepaya, buah durian, namo buddhaya dari saya yang paling keren. Terima kasih, saya kembalikan kepada pengurus ya. Namo buddhaya.